Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat video UAS mata kuliah agama Islam. Kelompok saya dari kelompok 6 membawa judul Politik dan Cinta Tanah Air dalam Perspektif Islam. Di sini anggota dari kelompok 6 ada Dava, Ihsan, saya sendiri, Andika, Rania, Wela, Yulita. Di sini saya akan menjelaskan pengertiannya. Pertama, dari politik, Islam menyebut politik dengan istilah siyasah, yaitu sesuatu yang mengatur segenap urusan umat. Maka Islam sangat menekankan pentingnya siyasah. Bahkan Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan umat. Tetapi jika siyasah diartikan sebagai orientasi kekuasaan, maka sesungguhnya Islam memandang kekuasaan hanya sebagai sarana menyempurnakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Islam hanya menjadi sarana dalam masalah kekuasaan. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang cinta tanah air. Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari pada tahun 1871 hingga 1947 berprinsip bahwa hubul watani minal iman, artinya cinta tanah air, adalah sebagian dari iman. Melalui prinsip tersebut dapat ditelaah bahwa menghadirkan perspektif Islam dalam mencintai tanah air bukan hal yang tabu. Dua unsur ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pada dasarnya, cinta tanah air tidak dapat disebutkan secara langsung dalam Al-Quran. Namun, nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dapat ditemui, seperti sikap nasionalisme dan rela berkorban. Lalu, sendi utama. Di sini kelompok 6 menjelaskan ada 6 sendi utama dalam pandangan Al-Mawardi. Sebuah negara membutuhkan 6 sendi utama untuk berdiri. Yang pertama ada keamanan semesta yang akan memberikan inner peace atau kedamaian batin kepada rakyat. Yang kedua ada pemimpin yang bijak dan memiliki otoritas yang melekat dalam dirinya dengan kekuasaan. Yang ketiga, keadilan yang menyeluruh yang dengannya akan tercipta kedamaian. Yang keempat, kesuburan tanah air yang berkesinambungan. Yang kelima, harapan bertahan dan mengembangkan kehidupan. Yang keenam, menjadikan agama sebagai pedoman. Dari 6 sendi utama ini, kita sebagai umat Islam dapat mengaplikasikan sendi utama ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, jika nomor 1, kita dapat mengaplikasikannya dengan mungkin membaca Al-Quran, lalu kita dapat merasakan efek inner peace tersebut. Kita dapat merasa tenang, merasa nyaman di dalam batin kita. Lalu ada faktor penyebab. Yang pertama, pemimpin. Dapat kita ketahui bahwa kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin akan berpengaruh terhadap hubungan politik dengan jiwa cinta tanah air yang dimiliki rakyat. Misalnya, jika seorang pemimpin mengambil suatu kebijakan yang dianggap bertentangan dengan aturan yang ada, hal ini akan mempengaruhi rakyat dalam rasa cinta terhadap tanah air. Kedua, ada pedoman. Pedoman atau dasar hukum yang diterapkan dalam suatu negara juga akan berpengaruh terhadap hubungan politik dengan penumbuhan jiwa cinta tanah air pada rakyat. Hal ini sangat berpengaruh terutama pada negara yang pedoman atau dasar hukumnya tidak langsung menerapkan pedoman atau dasar hukum syariat. Di sini pemimpin menurut saya adalah salah satu faktor yang sangat kritis karena kita sebagai rakyat akan mengacu pada pemimpin tersebut. Jika kita dipimpin dengan pemimpin yang kurang bijak atau tidak baik, maka rakyat akan merasakan efek dari sosok pemimpin tersebut. Di pedoman juga merupakan salah satu juga faktor penyebab dari cinta tanah air ini. Karena tanpa pedoman kita tidak akan ada suatu acuan dalam hidup kita. Lalu dampak. Pada dasarnya hubungan politik dan Islam memang tidak pernah terpisah bahkan sejak zaman Nabi dahulu. Namun masyarakat saat ini beranggapan negatif terhadap politik. Masyarakat menganggap politik licik dan kejam. Hal ini disebabkan karena beberapa anggota pemerintahan yang melakukan tugasnya dengan tidak menjalankan aturan agama, serta telah menyalahgunakan kekuasaan seperti melakukan korupsi, jadi penyuapan, penistaan agama, dan lain-lain.
Allah telah berfirman dalam Al-Quran, dan janganlah kamu makan harta di antara kaum dengan jala yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Implementasi politik adil dan persamaan. Islam sangat menegaskan persamaan harkat dan martabat manusia. Dalam Islam tidak membeda-bedakan status sosial atau derajat seseorang, seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa semua manusia itu sama derajatnya di hadapan Allah. Musyawarah. Hal ini perlu diterapkan guna mempererat hubungan kaum muslimin. Rasulullah mencontohkan bahwa pemimpin harus bersikap otoriter dan menunjukkan keegoisan diri dalam kepemimpinan. Taatan terhadap pemimpin. Allah dan Rasulullah telah mengajarkan untuk umatnya taat kepada pemimpin. Namun, meski demikian, taat tetaplah memiliki batasan. Artinya, jika pemimpin melanggar syariat Islam, kita wajib menolak. Yang keempat, ada pengawasan terhadap pemerintah sesuai fakta. Dalam hal ini yang dimaksud adalah jika pemimpin melakukan kesalahan saat memimpin, kita wajib untuk mengkritik secara baik yang bersifat memperbaiki serta membangun dan tidak malah mencela. Lalu implementasi cinta tanah air. Nilai persatuan dan kesatuan. Terdapat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 92, ada juga di Quran surat Al-Hujurat ayat 13, dan Quran surat Al-Imran ayat 103, dan Quran surat Al-Syaf ayat 4. Lalu nilai rela berkorban terdapat dalam Al-Infal ayat 60, Al-Syaf ayat 11, dan An-Nisa ayat 135. Nilai kesetiaan juga terdapat pada An-Nisa ayat 59, Ali Imran ayat 103. Nilai toleransi antar umat beragama juga terdapat dalam Al-Mumtahanah ayat 8 dan Al-An'ami ayat 105. Di sini kita dapat membuktikan bahwa cinta tanah air sudah tertulis pada Al-Quran yang Quran sudah saya bacakan, bahwa kita dapat mengacu pada Al-Quran tentang apapun. Seberapa penting sih ini? Mencintai tanah air merupakan masalah fitrah, dan Islam adalah agama fitrah. Akan tetapi mencintai tanah air memerlukan batasan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan ibadah dan dakwah. Pencintaan terhadap tanah air juga tidak boleh melanggar hak-hak orang lain yang terlibat dalam menjaga kehormatan negara. Kemuliaan cinta tanah air merupakan sesuatu yang wajar menurut agama, karena tujuannya adalah memakmurkan bumi sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya Dia telah menciptakan kaum dari bumi atau tanah dan menjadikan kamu memakmurkannya. Quran surat Hud ayat 61. Sekian dari penjelasan PowerPoint kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.